oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di Good Talk bersama saya Turasih. Dan hari ini kita akan ngobrol bersama seorang perempuan yang luar biasa hebatnya. Di usia 29 tahun dia sudah menjadi doktor dari universitas yang ternama di Indonesia. Dan nanti kita akan ngobrol bagaimana sih perjuangannya, proses-proses yang dilaluinya, dan ada satu hal lagi yang menarik yang akan dibahas nanti bersama beliau, yaitu tentang generasi sandwich, di mana akhir-akhir ini kan sering sekali bermunculan informasi bahwa generasi sandwich adalah generasi yang sangat memprihatinkan atau menyedihkan, karena di satu sisi dia harus membiayai dirinya sendiri dan keluarga, tetapi juga harus membiayai keluarga dari orang tua yang sudah pensiun gitu. Nah, nanti Rizka akan berbagi bagaimana sebenarnya generasi sandwich itu dalam kenyataannya nggak seburuk itu gitu. Bahkan ketika bisa dilakukan dengan ikhlas, dengan cara-cara yang baik gitu, itu memberikan dampak yang ternyata mungkin jauh lebih banyak dibanding dengan sisi materi yang diperhitungkan. Oke, kita langsung kenalan aja. Assalamualaikum Rizka. Waalaikumsalam, kasih. Ketemu lagi. Seger banget. Bukan aku Rundung ya, kayaknya. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Lagi di mana nih? Di Tuban ya? Iya, benar sekali, di Tuban. Panas banget, beda sama Bogor. Cirebon mungkin agak mirip sama Tuban lah ya. Oke, Rizka lagi sibuk apa? Masih tetap revisi disertasi karena kemarin baru selesai sidang, terus kemudian sudah mulai banyak nih pekerjaan-pekerjaan berdatangan dari departemen. Alhamdulillah. Mulai dari, karena ada kurikulum baru jadi K2020 kita lagi nyusun itu gitu. Oke, kurikulum untuk perkuliahan? Iya, benar. Baru kan K2020 sama satu lagi riset dengan Kehati, sama satu lagi closing riset dengan Swiss. Oke, ya teman-teman, jadi Rizka ini adalah adik kelas saya dulu di IPB, kita selisih 2 angkatan ya. Kemudian Rizka ini luar biasa nih, belum lulus S1 udah daftar beasiswa S2, belum lulus S2 udah daftar beasiswa S3 gitu. Jadi sekarang udah jadi dokter dalam usia 29 tahun gitu. Nah, nanti mungkin boleh Rizka di-share ke teman-teman gimana sih proses menjalani itu semua gitu, karena kuliah S1 aja itu kan nggak mudah ya. Kemudian masih S1 udah mikirin S2, S2 udah mikirin S3, dan Rizka ini S3-nya bukan double degree tapi sempat di luar negeri ya. Iya, benar. Programnya sempat untuk semacam exchange gitu di luar negeri. Mungkin boleh ceritakan Rizka, mungkin sebelum ke proses di sana gitu, bagaimana sih Rizka punya motivasi bahwa oke, saya harus menjadi perempuan yang cerdas, yang pintar, berilmu, dan saya harus sekolah setinggi-tingginya gitu. Awalnya itu dari keluarga ya Kak ya, karena keluargaku itu basically semua pesantren, jadi kita keluarga yang benar-benar harus ke pesantren, dan kemudian ayah itu paling support untuk kita tuh sekolah gitu. Nah, basically karena keluarga pesantren semuanya didorong untuk sekolah agama. Okay. Pas waktu itu karena aku rada-rada beda, maksudnya ya bukan bandel sih sebenarnya, cuma kreatif ya. Karena aku suka duniawi gitu, bukan dunia agama gitu. Jadi kemudian aku lebih fokus ke sekolah yang jalur formal. Nah, kemudian karena pas waktu itu ini motivasi orang tua juga sih sebenarnya, karena pas waktu itu pernah bapak bilang itu anak-anak bapak itu harus sekolahnya itu 2. Jadi ada sekolah formal, ada sekolah agama. Nah, sekolah formalnya ya jalur-jalur pendidikan yang seperti SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tapi juga kita basically juga harus ada ilmu yang dari pesantren. Jadi aku itu dari SD sudah dua sekolah nih. Jadi pagi sekolah formal, kemudian siang sampai sore gitu sekolah informal. Jadi kayak di pesantren gitu sampai SMA. Nah, kemudian
lanjut kuliah. Nah, kuliah itu dulu awalnya disuruhnya ke Malang, Kak. Jadi masih harus ke Malang, IAIN atau di UIN di Surabaya. Pas waktu itu pas ada PMDK, kalau kita tuh USMI ya dulu. Oh iya, ada USMI. undangan masuk, undangan masuk, kemudian tertarik pada pengembangan masyarakat. Pas waktu itu IPB punya. Nah, awalnya sebenarnya cita-cita pengen jadi dokter, Kak, pas waktu itu. Nah, karena pernah nyoba dokter sekali nggak masuk, terus kemudian akhirnya ya udah, yang penting bagi aku adalah bagaimana caranya aku bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, lanjutlah aku ke IPB. Nah, pas waktu itu IPB masih gejolak tuh sama ibu sama bapak jurusan apa yang dipilih. Tapi pas waktu itu kekeh dengan pengembangan masyarakat. Sampai pernah ada saudara bilang gini, itu kalau seandainya lulusan komunikasi pengembangan masyarakat itu kayaknya nanti kamu jadi penyuluh, kata gitu. Iya. Kemudian pas waktu dibilang begitu, terus saya bilang nggak apa-apa, yang penting saya bermanfaat buat orang lain. Jadi motivasi sebenarnya aku sekolah sampai di tahap ini ya bagaimana caranya aku bisa bermanfaat bagi orang lain, walaupun bukan menjadi dokter, jadi apapun gitu. Oke, iya. Jadi dokternya masyarakat nih, memecahkan persoalan-persoalan di masyarakat. Oke, itu kan motivasi, dan motivasi itu sangat penting karena pada akhirnya muara ilmu kan akan kembali lagi ke masyarakat ya. Itu kemudian bagaimana sih sebenarnya Rizka menjalani proses dari S1, S2, S3 yang sangat simultan, nggak ada istirahatnya sama sekali, Kak? Ya. Sama sekali nggak ada istirahatnya gitu. Jadi awalnya itu aku nggak ngira bakal sampai S3, Kak. Jadi sekolah S2 sampai S3 itu merupakan dibilang takdir ya, karena setelah aku sidang, beberapa jam setelah aku sidang, itu Bapak nggak ada. Nah, kemudian pas waktu itu hal yang paling aku sesalin adalah ketika setelah sidang, itu Bapak telepon, Mbak nggak pulang, katanya gitu. Oh enggak, nunggu aja revisian 7 hari. 7 hari insya Allah selesai, Rizka bakalan pulang dan di rumah agak lama, saya bilang gitu. Nah, malamnya gitu ada telepon bahwa Bapak nggak ada. Nah, sempat nggak percaya karena berjam-jam telepon paginya, terus kemudian tiba-tiba dibilang nggak ada gitu kan. Nah, kemudian pada waktu itu adalah titik balik gimana caranya, karena ibu itu nggak bekerja. Jadi ibu itu orang yang di rumah, yang mengurus, benar-benar ibu rumah tangga yang baik. Terus kemudian setelah Bapak nggak ada itu, kemudian mulai tuh mikir, ya benar dikasih apa ya, tinggalan harta itu ada. Cuman karena ibu tuh nggak pernah dilatih untuk bekerja dan di rumah saja, memang cara Bapak untuk memberikan apa ya, memberikan kasih sayang ke ibu ya dengan ibu nggak usah bekerja, dengan cara ngurus anak aja, anak-anaknya biar happy dengan ibunya. Tapi Bapak tidak menyiapkan ketika siapa duluan yang nggak ada. Gitu. Ternyata pas Bapak nggak ada, bener tuh, toko nggak keurus, terus kemudian kita nggak tahu dari mana penghasilannya lagi. Kemudian akhirnya kala itu aku bilang ke Pak Arya, jadi salah satu pembimbing dari S1, S2, S3, terus Pak Arya bilang, iya kamu kemudian mau kemana? Kamu cita-citanya apa? Dibilang gitu. Saya tuh sebenarnya cita-citanya dokter, Pak, saya bilang gitu. Loh, kalau dokter kamu masuk sini ya itu salah jurusan, katanya gitu. Iya ya Pak, tapi saya nggak tahu nih mau kemana, soalnya saya mau kerja juga saya belum lulus, karena setelah sidang itu kan kita harus nunggu SKL dan lain-lain. Terus Pak Arya menawarkan, ya udah kamu mau nggak jadi asisten saya? Terus kemudian Pak Arya bilang, kamu punya potensi, kalau kamu mau, kamu lanjut aja S2, coba kamu cari beasiswa. Mulai dari situ muncullah hasrat untuk nyari beasiswa, biar niat awalnya itu adalah menghidupi keluarga, bukan niat awalnya aku sekolah. Saya mikir adalah ketika saya sekolah, saya mendapatkan ilmu dan saya mendapatkan beasiswa itu nanti ujungnya adalah bisa saya bagikan ke adik-adik. Gitu. Ternyata dengan niat seperti itu lolos. Itu untuk adik pertama, dan
adik pertama kuliah dan saya menanggung lagi adik satunya lagi SMA gitu. Jadi keterima di BPPDN Dikti, kemudian beasiswanya lumayan tuh Kak, 3.750.000. PDN gitu. Lumayan, betul. Kemudian setelah S2 selesai itu udah mulai kelimpungan lagi tuh. Ini gimana caranya untuk bertahan hidup, melanjutkan semuanya gitu. Beasiswa adalah salah satu strategi penghidupan buat Rizka. Iya. Jadi setelah S2 selesai, kemudian nyari beasiswa lagi, dapat lagi beasiswa S3-nya dari Swiss gitu. Jadi ada project Swiss, ada project LIPI-nya Swiss lah, bekerja sama dengan PSP3, terus kemudian buka open recruitment gitu, terus kemudian akunya ikut, alhamdulillah dengan niat satu muliain yang satunya lagi belum selesai, keterima lagi. Alhamdulillah ya. Oke, so itu kan perjuangan lah. Persoalan bagaimana mencapainya berat atau tidak itu ya udah dirasakan oleh Rizka gitu. Tapi gimana sih Kak rasanya jadi dokter di usia muda gitu? Rasanya sih biasa Kak, biasa aja gitu maksudnya. Malah karena ngerasa muda jadi ngerasa pengen banget haus ilmu gitu. Jadi semakin tertantang untuk mendalami ilmu-ilmu yang memang aku rasa belum cukup gitu. Luar biasa, pokoknya salut banget. Nah, itu kan proses dalam pendidikan, masing-masing orang pasti akan berbeda fasenya gitu, prosesnya. Tadi menarik Rizka, ketika Rizka menceritakan bahwa selepas Bapak tidak ada, kemudian ibu yang sudah disetting oleh Bapak adalah sebagai ibu rumah tangga yang memang stay di rumah mengurus anak gitu. Itu dalam tanda kutip gimana nih caranya untuk bergerak lagi. Nah, Rizka pastinya belajar dari situ bahwa perempuan itu sebaiknya harus seperti apa gitu dalam kacamata Rizka, dalam konteks berkarya dan dalam konteks supaya kita tidak mau menyalahi takdir Allah gitu, tetapi ketika berpasangan ataupun dengan orang tua, dengan siapa, kesiapan itu perlu gitu. Menurut Rizka perempuan itu harus seperti apa? Ya, kalau menurut aku sih perempuan tuh harus ini ya Kak, harus mandiri lah. Menurut itu yang pertama. Oke, note ya, perempuan harus mandiri dalam konteks apapun, karena sebenarnya emansipasi itu nggak akan berjalan kalau konteks kemandirian itu nggak ada gitu ya. Kita sebagai perempuan terlalu tergantung dan sebagainya. Oke Rizka, dari cerita Rizka yang tadi, saya pokoknya beasiswa itu adalah strategi penghidupan gitu ya, kalau ini Pak Arya banget nih strategi penghidupan gitu, entah dari segi mana gitu, tapi menarik karena itu bersesuaian dengan yang mau kita ulik lebih dalam tentang sandwich generation yang kemarin-kemarin itu kalau baca di lini masa Twitter atau di Instagram gitu, orang-orang mengeluhkan bahwa saya adalah bagian dari sandwich generation. Saya juga termasuk gitu, saya termasuk itu juga, tapi menurut saya kok tidak seburuk itu ya, rasa lelah kadang ada, ya capek ya namanya manusia gitu ya, tetapi rasanya kok terlalu sempit ketika kita mengukur nilai kekeluargaan itu dengan nominal materi atau apapun yang kita keluarkan untuk keluarga kita gitu. Menurut Rizka seperti apa? Ya, menurut aku sandwich generation itu bukan musibah, tapi berkah. Jadi kita punya privilege loh ini ya. Kita punya privilege untuk menjadi saluran atau mungkin perpanjangan tangan rezeki seseorang dari Tuhan gitu. Misal karena ibuku kala itu tidak bekerja, adikku masih sekolah, berarti pas itu walaupun aku jadi sandwich generation, berarti perpanjangan rezeki mereka itu lewat aku. Karena adik ya mungkin masa anak sekolah suruh, bisa sih bekerja, cuman bekerjanya kan nggak full time, harus menghasilkan berapa, dan mungkin nggak bisa langsung menghidupi dirinya sendiri. Menurut aku sandwich generation itu adalah berkah, jadi bukan sebagai beban, tapi sebagai jalan kita, privilege kita dari Allah untuk memberikan manfaat bagi orang lain.
dalam artian keluarga. Jadi sebaiknya menyikapinya tuh seperti apa, Rizka? Mungkin kan konteks orang itu kan beda-beda ya. Ada yang merasa oke lah, susah banget nih karena memang punya penghasilannya tidak sesettle yang lain atau seperti apa gitu. Menurut Rizka cara menyikapinya seperti apa? Iya, sikapi dengan ikhlas sebenarnya. Kalau ikhlas, tawakal, jadi kita berserah pada Tuhan gitu ya. Insya Allah tuh ada aja jalan. Misal kayak kayak dulu pas waktu ditinggal ayah, saya juga nggak kepikiran bisa menghidupi adik lewat beasiswa. Mungkin kalau seandainya kita berawal dari niat, kalau niat kita ikhlas, tawakal, terus kemudian berserah, pasti ada aja. Karena menurut saya dengan niat itu tuh semesta, kalau niat kita bagus, maka semesta akan mendukung gitu. Kalau kita tidak ikhlas atau niat kita kurang, ya pasti itu kita ogah-ogahan, sandarkan aja niatnya, ya udah ini sebagai amalan ini akan menuntun kita untuk ke jalan, kalau saya beragama Islam akan menuju surganya Allah, ya itu niat saya. Jadi mau orang mau lihat saya bagaimana, mau orang lihat, oh kok kasihan ya ini begini, atau Rizka kok begitu, ya biarin aja. Selama niatnya ikhlas, selama niat kita baik, keep going gitu. Seperti itu. Jadi berawal dari niat menurut saya. Oke, niat dan ya oke lah diikhlaskan saja gitu ya kayak diikhlaskan gitu, karena segala sesuatunya juga pada saatnya akan selesai gitu. Mungkin kalau Rizka ngerasa dulu pas awal-awal baru dapat beasiswa yang S2 tuh, wah masih lama lagi nih adiknya belum selesai kuliah, tapi toh sekarang alhamdulillah ternyata Rizka jadi dokter, adiknya lulus S1 ya? Iya, dua-duanya malah lulus S1. Satu adik saya biayai dari BPPDN, satu adik saya lagi yang kuliah di Unisma, dia saya biayai dari Swiss Foundation itu. Oke, luar biasa. Ya Allah, nggak semuanya bisa menerima itu gitu. Ya, menurut saya juga ketika kita memberikan sesuatu, baik itu pada orang lain atau keluarga, saya ngerasa rezeki yang diberikan Allah itu akan lancar, dan rezeki yang tidak terduga-duga itu banyak banget. Misal nih Kak, ketika saya membiayai, saya hitung lah misalnya, ketika saya membiayai adik saya, itu lebih rendah daripada rizki-rizki yang datang yang digantikan oleh Allah. Misalnya saya bisa keluar negeri tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, terus kemudian saya juga bisa nabung gitu, tapi saya nggak tahu itu uang datang aja gitu rasanya. Bahkan uang itu lebih besar daripada uang yang saya keluarkan untuk keluarga saya gitu. Bahkan kesempatan yang mahal gitu, itu juga datang gitu. Saya juga heran kenapa. The law of attraction katanya ya. Tapi itu patut banget untuk dicontoh, karena gini, di era teknologi seperti ini kan persoalan sandwich generation ini bisa jadi blunder gitu. Sebenarnya mungkin tidak seburuk yang digemakan di sosial media gitu, tetapi kemudian menjadi tampak sangat mengerikan ketika di sosial media itu ditampilkan orang-orang yang mungkin ngerasa memang ada di fase, kan setiap orang pasti pernah ada di fase terendahnya gitu ya. Kemudian itu dimunculkan seakan-akan menjadi sandwich generation adalah petaka gitu, petaka. Nah, tadi soal niat, kemudian ikhlas dan serahkan rezeki itu tentu saja dengan berusaha ya pastinya ya, dengan berusaha, dan itu akan kembali lagi ke kita. Oke Rizka, ini kan udah ibaratnya kalau kata orang hajatnya udah hampir selesai semua nih. Dokter udah, ya kemudian adik-adik juga udah gitu. So for yourself gitu, pengen ngelakuin apa sih? Tadi kan dari awal tujuannya niat untuk bermanfaat untuk masyarakat gitu. Disangkutin lagi dengan niat itu, Rizka pengen ngapain lagi gitu? Sebenarnya pengen banget itu jadi kita punya yayasan di sini gitu Kak. Jadi yayasan ya tinggalan lah Kak ya.
namanya Yayasan Al Umariyah, dibangun oleh Yayi Turbini. Jadi sebenarnya awalnya pengen banget dengan ilmu. Jadi basically aku kan human ecology ya, ini apa namanya fokusnya. Jadi pengen banget membawa ilmu duniawi sebenarnya. Ini ilmu duniawi yang kemudian diajarkan di pesantren. Jadi di pesantren ataupun di yayasan. Jadi ada SMP, SD gitu. Kemudian diajarkan bagaimana eco-friendly, kemudian dikaitkan dengan agama gitu. Jadi kalau sekarang kan kalau seandainya kita ngomong tentang pesantren kan pasti kesannya itu pesantren tuh ya gitu-gitu aja, yang diurusin adalah ilmu-ilmu akhirat gitu. Pengennya bahwa membawa ilmu-ilmu duniawi ini kemudian ke pesantren. Paling tidak nanti ketika saya membayangkan kalau human ecology ini dimasukkan ke pesantren, murid-murid itu kan banyak. Kalau mereka terdedah bagaimana an-nadhafatu minal iman gitu ya, kebersihan salah satu dari iman, kemudian disangkut pautkan bagaimana interaksi sebenarnya realnya an-nadhafatu minal iman itu seperti apa, bagaimana interaksi antara alam dan manusia, itu kayaknya akan menjadi manfaatnya akan menjadi banyak gitu. Jadi mungkin mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat dari perguruan tinggi dimasukkan ke pesantren. Jadi nanti pesantrennya akan agak-agak modern. Pengennya sih seperti itu. Integrasi ya dari ilmu-ilmu di pesantren, ilmu-ilmu keislaman kemudian dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya bukan ilmu dunia juga sih. Sebenarnya baik ilmu dunia atau ilmu akhirat itu sama-sama ayat-ayat Allah. Nah, saya salut banget sama Rizka. Kenapa? Pertama, Rizka perempuan dan ketika sebagai perempuan kemudian bisa bisa berkarya, bisa berekspresi, kemudian menyampaikan ilmu ke masyarakat, itu saya salut banget. Yang kedua adalah Rizka itu santri. Nah, sebagai santri sebenarnya saya ingin mengajak bahwa tidak kita perempuan, kita santri tidak terbatas atau langkah kita itu sama seperti laki-laki. Mungkin yang membedakan adalah ladangnya. Kalau ladang laki-laki mungkin di mana gitu ya, yang majelis-majelis yang bagaimana gitu ya. Kalau kita pasti ada majelis-majelisnya gitu. Nah, selama itu ada majelisnya, terus kemudian selama itu ada komunitasnya, ya kita paling tidak harus mampu membawakan diri tadi mandiri, sebagai perempuan yang mandiri dan sebagai perempuan yang punya jiwa kepemimpinan. Seperti itu, Kak. Mandiri, punya jiwa kepemimpinan dan mau terus belajar gitu ya. Jadi orang-orang yang saya ajak ngobrol di sini tuh apa ya, Kak, luar biasa gitu. Saya ngobrol itu punya dapat inputan ilmu yang beda-beda dari setiap yang saya ajak ngobrol, dan itu nambah wawasan gitu, termasuk dari Rizka juga, meskipun sederhana ya yang kita obrolin soal ikhlas, soal ya rezeki, soal ya yang seperti itu, tapi memberikan insight yang luar biasa gitu, dan saya tergugah juga bahwa wah iya, jadi yang sudah lewat mungkin itu adalah up and down selama menjalani proses gitu ya, sekarang udah semoga dengan ilmunya apapun lah gitu bisa berkembang lagi dan memberikan maslahat untuk banyak orang gitu. Oke, Rizka, terima kasih banyak udah mau ngobrol ngalor ngidul ke sana kemari gitu. Semoga sama-sama segala sesuatu yang dicita-citakan semoga berhasil. Semoga berhasil. Kemudian nanti salam untuk keluarga dan semoga kita bisa ngobrol lagi atau bahkan ketemu langsung di situasi yang lebih menyenangkan gitulah. Kita ketemu langsung, silaturahmi langsung. Sehat-sehat Rizka. Kita ketemu lagi lain kali dan mungkin nanti ilmunya akan dibagikan kepada teman-teman melalui channel YouTube saya ini gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak, teman-teman. Kita sudah ngobrol dengan salah satu perempuan yang sangat inspiratif, muda, kemudian mandiri, dan
tetap istiqomah di jalannya, Rizka Amalia. Semoga bermanfaat. Sekian, sampai jumpa di Gutok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.